Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Masih semangat terus? Ya, selalu semangat, Mas Aman. Luar biasa ya Pak Rinto, setiap hari, setiap minggu semangat buat kita semua teman-teman ya. Nah, kemarin kita kan sempat IWPI bersama dengan P5I dan kawan-kawan mengadakan seminar pajak ya, seminar pajak Ya, sehubungan dengan judulnya aja sangat-sangat mengeri-ngeri sedap nih ya. Pelanggaran jangka waktu pemeriksaan merupakan perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar gitu ya. ya, Dan ternyata DJP tidak menghadirkan perwakilannya. ya, Apakah dianggap, benar kalau gitu ya? ya, Atau bagaimana? Nah, bagaimana IWP menanggapi resume seminar kemarin, Pak? iya, iya, betul, Mas Awan. Jadi seminar kemarin kalau boleh saya luruskan, judulnya seperti ini, Mas Awan. Itu adalah narasi yang dibangun oleh DJP sendiri awalnya, Mas. Jadi pemeriksaan Oh, pajak yang melewati batas waktu tidak membatalkan surat ketetapan pajak. Nah, ini narasi yang dibangun oleh hmm, DJP melalui media DDTC News, Mas Awan. oke. Nah, kami bersama P5I kasih koma meskipun melanggar amanat dalam undang-undang. Oke, Nah, ini oke. materinya. Nah, ini Mas Awan. Ini kita terima kasih pada media-media yang telah mempublis seminar P5I bersama IWPI kemarin, Mas Awan. Ini ada Oke. rincih.com, Ombudsman RI sendiri dari official dari website Ombudsman, Mas, juga memberitakan pajak.com, Wow, antaranews.com, wow, beritaaja.com, pajak.com lagi, kontan, tabloid skandal, inilah.com, inanews.co.id, kontan.co.id, Medius News, Tribun News Bisnis. Jadi ini adalah media-media yang telah memberitakan acara kita kemarin, Mas Awan. oke. Nah, terus ini beberapa clipping beritanya sudah kami kumpulkan. Nah, ini Mas. Ini Hmm, Ombudsman, DJP lakukan maladministrasi. Ombudsman RI, pajak merupakan pelayanan publik yang harus diawasi. oke, Ombudsman, aduan soal pajak masih tinggi, mayoritas terkait pemeriksaan. Ini Mas, mayoritas terkait pemeriksaan pajak. oke. Ombudsman tegaskan kewenangan pengawasan pelayanan publik di sektor perpajakan. Jadi Ombudsman Hmm, menyatakan mereka berwenang untuk menangani kasus terkait pelayanan publik di sektor perpajakan. hmm. Ombudsman, pajak merupakan instrumen perwujudan kesejahteraan. Nah, jadi sebenarnya pajak ini tujuannya mulia, Mas Awan, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dikuasai Hmm, oleh segelintir fiskus ini, Mas. hmm, Nah, Ombudsman, pajak merupakan instrumen perwujudan kesejahteraan. Ini sama judulnya, Mas. Nah, ini hmm, P5I gelar seminar pajak soroti dugaan pelanggaran batas waktu pemeriksaan oleh DJP. hmm, Praktisi perpajakan ini soroti ketentuan batas waktu pemeriksaan. Ombudsman, hmm, pemeriksaan pajak lewat waktu adalah maladministrasi. Nah, ini hmm, Ombudsman, alur pemeriksaan pajak jadi titik rawan maladministrasi. hmm, Ombudsman, pemeriksaan pajak lewat waktu adalah maladministrasi. Ini hmm. IWPI minta pemerintah tegakkan batas waktu pemeriksaan pajak. Nah, ini dari Hmm, WPI, Mas. Dari kontan oke. ini, Mas. Praktisi pajak ingatkan Ditjen Pajak tak boleh langgar aturan demi kejar setoran. Hmm, Nah, itu media-media yang sudah memberitakan beserta judul beritanya, Mas. Nah, ini hmm, kami ke materinya, Mas Awan. Resum singkat, biar pemirsa Pajak Smart dan IWPI yang tidak ikut seminar hmm. kemarin, ini kita kasih resumnya, Mas Awan. Oke. Nah, ini Mas, resum materi seminar pajak. Pemeriksaan pajak lewat batas waktu tidak membatalkan surat ketetapan pajak meskipun merupakan amanat undang-undang. Hmm, Nah, ini pertama adalah kritik terhadap putusan MA. Judul, putusan MA disorot pemeriksaan pajak lewat waktu dinilai langgar due process of law. hmm, Dr. Richard Burton dari Justisia, Pro Tax Law Firm, dan P3HPI, ini organisasi konsultan pajak, Mas ya, mengkritik hmm, keras putusan MA nomor 1633 garing B garing PK garing PJK 2024 yang membenarkan pemeriksaan pajak di luar batas waktu selama masih dalam jangka waktu penetapan 5 tahun. Ia oke. mengatakan bahwa MA telah mencampur adukan kadaluarsa pemeriksaan dengan kadaluarsa penetapan yang secara Hmm, hukum dan logika prosedural seharusnya dipisah.
tindakan ini menurutnya telah mencederai asas fair trial dan due process of law, menghilangkan pelindungan prosedural bagi wajib pajak. Pemeriksaan yang tidak mematuhi prosedur hukum tidak boleh menghasilkan produk hukum yang sah, yaitu SKP. Nah, terus yang B, penolakan atas penafsiran DJP yang mengabaikan nilai hukum. Nah, ini dari Bapak Gilbert Riley. Batas waktu pemeriksaan bukan sekedar indikator kinerja DJP. Profesor Gilbert Riley dari Perkopi, Mas ya, ini juga ketua umumnya dari Perkopi, Mas, organisasi konsultan pajak juga, mempertanyakan apakah batas waktu pemeriksaan hanyalah alat ukur kinerja. Ia menekankan aturan itu ada dalam undang-undang dan PMK, bukan hanya internal SOP Dirjen Pajak. Kekeliruan tafsir DJP berpotensi merusak asas kepastian hukum dan pelindungan wajib pajak. Gilbert mengajak para akademisi dan praktisi untuk menjaga agar hukum tidak dipelintir menjadi pembenar tindakan pihak fiskus. Yang ke C, poin C, seruan kembali Redstat lawan negara pajak Taxstat. Judul, Dr. Ray peringatkan bahaya Taxstat negara hukum jangan dikorbankan demi target pajak. Dr. Alessandro Ray dari P5I memperkenalkan konsep Taxstat, yaitu negara hanya mengejar penerimaan pajak tanpa memperdulikan prosedur hukum. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau Redstat, bukan negara penerimaan atau negara pajak. Ketentuan waktu pemeriksaan adalah bagian dari perlindungan hukum dan tidak bisa diabaikan demi alasan target atau efisiensi. Larangan perekaman dalam pemeriksaan dinilai bertentangan dengan Per 7 tahun 2017 dan prinsip transparansi. Suara wajib pajak, poin D, suara wajib pajak, pemeriksaan melebihi tenggat waktu sama dengan cacat hukum. Ombudsman, pemeriksaan pajak lewat waktu adalah maladministrasi. YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, menegaskan bahwa pemeriksaan pajak yang melebihi batas waktu adalah bentuk maladministrasi. Pelayanan pajak adalah pelayanan publik dan maladministrasi berarti pelanggaran atas tata kelola negara yang baik. Ia menyoroti budaya birokrasi yang tertutup, kritik, serta praktik pengaduan yang hanya menjadi lip service. Ya, ini kan terjadi di dunia perpajakan, teman-teman. Nah, mulai kita dari laporan ke Kitsda, ke Irjen, Kemenq, ke Komwasjak, ini kan buntu semua, Mas. YK menutup pernyataan tegas, regulasi itu mengikat ke dalam dan keluar. Kalau pemeriksaan lewat batas waktu, maka itu jelas-jelas maladministrasi. Ini kita acungi jempol, Mas, pernyataan dari Ombudsman RI, Mas. Kesimpulan, seminar ini menyikap bahwa problem pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu bukan semata isu teknis, tapi persoalan besar dalam konsistensi hukum, keadilan prosedural, dan etika administrasi negara. Pakar hukum, konsultan pajak, dan perwakilan masyarakat bersuara satu. Negara tidak boleh menggunakan hukum secara sepihak. Pemeriksaan yang cacat prosedur harus dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini foto-fotonya, teman-teman. Nah, ini Pak Alessandro Ray, ini Pak YK Hendra Fatika, ini ada Pak Richard Burton, ini Pak Gilbert Riley. 4 pemain tadinya, teman-teman. Nah, ini, Mas. Seperti itu. Oke. Jadi Pak, kalau pemeriksaan kemudian kita tidak hadir, itu kan kita dianggap setuju dengan hasil pemeriksaan. Betul, Mas. Ini DJP kalau nggak hadir, apakah dianggap setuju dengan pendapat-pendapatnya ahli-ahli ini? Ya, kalau kita narasikan, ini kan kalau mereka sudah diundang dengan patut, dia tidak datang, berarti dia tidak ada hak jawab, Mas. Ya, berarti dia dinyatakan setuju, dia melanggar undang-undang, Mas. Makanya pernah IWPI bersurat ke Kemenq, Mas, mengenai apakah Kemenq ini mengakui Indonesia negara hukum, kan mereka tidak mau jawab, Mas. Disuruh tanya ke MPR. Oke. Jadi memang sudah dalam taraf ini, Mas, status kita sudah darurat ini, Mas, negara kita, karena sudah mengalami yang namanya Taxstat, Mas, yang di ini, Mas, narasi yang diungkapkan oleh Pak Dr. Alessandro Ray, Mas Awan. Jadi Taxstat ini tujuannya hanya target penerima negara, Mas Awan. Kalau ini dibiarkan oleh para praktisi dan akademisi, ini sebentar lagi kita langsung menjadi negara Makstat, Mas. Negara kekuasaan. Yang artinya apa, Mas? Misalkan Mas Awan ini punya mobil, saya ini penguasa atau pejabat,
Saya minta mobil Mas Awan harus dikasih, Mas. Sudah nggak perlu SKP-SKP-an. Kan Oke, ujung-ujungnya minta hartanya Mas Awan kan, ujung-ujungnya. betul. Nah, cuman sekarang kan melalui seakan-akan administrasi lah, Mas. Lalu ada Hmm. SKP gitu. Tapi kan kenyataannya kan pemeriksaan pajaknya pun dilakukan dengan cara serampangan tetap sah. Kan sama saja, Mas, langsung aja. Mas Awan diambil Hmm. mobilnya, belum perlu dibunuh aja kan gitu, Mas. Langsung aja, Hmm. Mas. Kan gitu. Oke, Itu kenapa semuanya. seminar itu terselenggara karena keberdataan kita, Mas Awan. Jadi kalau Hmm. DJP kita sudah undang dan sebenarnya sudah ada konfirmasi, Mas, dari staf dari P2 Humas ke Hmm. panitia untuk konfirmasi mau Hmm. hadir. Ternyata di detik terakhir menghilang, Mas Awan. Oke. Jadi kalau seminar itu mendukung si oknum pajak, hadir dia. Tapi kalau Iya. tidak mendukung dia, wah nggak mau hadir dia. Jadi yang kasihan, Mas, para wajib pajak ini, Mas, itu kan penerjemahan pasal demi pasal dari ribuan peraturan terkait perpajakan, Mas. Bahkan sekitar ratusan ribu pasal, itu mereka tidak mau definisikan, Mas, artinya per pasal itu. Jadi maunya mereka Hmm. nanti akan biar malah kalau ada perbedaan persepsi, nantilah di pengadilan, Mas Awan. Lah, ya Hmm. otomatis wajib pajak salah terus, Mas Awan, kalau gitu. Nah, Hmm. sekarang ini kan kita belum, misalkan Mas Awan ini belum sengketa. Tanya sama Hmm. Fiskus, ini gimana maksud pasal ini? Mereka nggak akan mau jawab, Mas. Hmm. Hmm. Oke. Ini maksud pasal ini gimana ini? Nah, itu nggak akan mau Hmm. jawab Mas Awan. Nanti aja, nanti kalau Mas Awan nggak terima terhadap SKP-nya, silakan ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak nanti temennya mereka lagi, Mas. Temannya mereka lagi nih, sesama birokrasi di Kementerian Keuangan. Iya, seperti itu Mas Awan. Oke, siap. Luar biasa ya, IBPI dan Ombudsman dan P5I dan teman-teman semua sudah menyelenggarakan seminar ini ya, dan sayang Coba sekali ini Mas Awan, coba dilihat ini Mas. Di DTC Mas, pemasaran pajak tepat waktu itu nanti akan keluar dari DTC Mas Awan. pemeriksaan waktu. Nah, ketik aja pemantauan tidak bisa batalkan SKP itu. Pemeriksaan pajak tidak bikin batal surat SKP ya. Nah, ada Mas ya? Coba ditayangkan Mas. Ada. Coba Nah, saya kemarin lihat. rilis-rilis berita ini Mas, berita kami itu yang tadi banyak itu Hmm. Mas, kami kirim ke redaksi di DTC, ternyata juga nggak bisa naik Mas Awan. Nah, Oh gitu. jadi ini indikasinya ada apa ini di DTC dengan DJP itu loh Mas. Oh gitu. Oke. Nggak bisa naik ya. Nggak bisa naik Mas Awan. Kayaknya mesti ngundang Pak Darussalam tuh baru hadir tuh, baru bisa naik tuh Pak. Oh, sudah saya kemarin kirimnya ke Pak Pak Dani Mas. Oh Pak Dani. Heeh. Oke. Hmm. Ya. Oke, ini Pak Jadi kan beritanya. kemarin saya bilang untuk mengimbangin narasi ini Pak, kami hadirkan seminar ini rilisnya. Silakan diolah Hmm. sama timnya Bapak. Itu loh, ada tanya Hmm. juga beberapa media udah naik. Saya kirim juga media yang sudah naik itu loh Mas Awan, termasuk dari Hmm. Antara, dari Hmm. Tribun dan lain-lain. Cuman ternyata juga nggak bisa naik juga kan itu Mas Awan. Jadi justru berita perpajakan yang paling dipercaya justru memfilter dan memblokir informasi-informasi yang fresh dan benar seperti ini ya. Iya, seperti itu Mas Awan. Oke. Nah ini bisa jadi nanti JDTC kalau ini terlibat ini Mas menjadikan Indonesia menjadi tekstat menuju makstat itu loh Mas. Nah, itu nanti Waduh, ya karena bisa jadi. di seminar tadi diingatkan Mas, ini perlu ini Mas suara dari akademisi dan praktisi Mas Awan. Karena nggak bisa. Ini kalau mereka dibiarkan Mas, bentar lagi seperti itu Mas, udah nggak perlu. Udah Hmm. ini Mas Awan punya rumah, udah saya ambil. Hmm. Lah nanti menyusul SKP kan gampang Mas. Ya. Lah Jadi kalau gitu silakan kan buka nggak perlu hukum. pemeriksaan Mas, tiba-tiba langsung SKP itu. Bisa aja, bisa apa nggak Mas? Ya, bisa jadi satu hari. Iya, satu kali kan. Karena Ya. kan yang bisa bikin SKP batal mereka adalah berasumsi di pasal 36 Mas, tidak ada SPHP dan pembahasan akhir. Kalau Hmm. gitu nggak usah ada surat perintah pemeriksaan Mas Awan, langsung aja Hmm. SPHP. Mas Awan pusing, langsung dengan pembahasan Hmm. akhir, langsung SKP. Tahapnya selesai Hmm. Mas. Ini Hmm. nanti kita bisa kasih ide ke DJP Mas. Sekalian Hmm. aja, nggak usah Hmm. capek-capek kasihan. Jadi langsung aja Hmm. SPHP, langsung Hmm. pembahasan akhir, langsung Hmm. SKP. Udah nggak bisa batal. Jadi nggak perlu surat Hmm. pemberitahuan pemeriksaan, nggak perlu Mas. Kan toh kan Hmm. nggak bisa bikin batal. Suratnya Hmm. salah pun nggak bisa bikin batal. Kemarin banyak Hmm. teman-teman Mas di Sumatera Utara. Ternyata alamatnya itu alamat Bekasi Mas. Padahal BP-nya di Hmm. Sumatera Utara, tapi alamatnya alamat Bekasi. Itu sangat banyak Mas ternyata seperti itu Mas Awan. Alamat perusahaannya alamat Bekasi, padahal WP-nya Oh. ini WP di Sumatera Utara, kanwilnya Sumatera Utara,
KPP-nya Oh, Sumatera Utara. oh. Terus Hmm. pemeriksaannya? Ya, baru kemarin dikirim. Nah, ini baru Oh, pemeriksaan sekarang ini. Nah, ini kalau WP-nya bodoh dilayani, ya sudah masuk jebakan, Mas. oke, siap. Banyak Hmm. batu-batu jebakan Batman ya. Oke, Betul. siap. Hmm. Terima kasih IWPI sudah bikin seminar yang sangat bermanfaat buat kita semua ya. Nanti mudah-mudahan DJP bisa membaca ini dan mudah-mudahan Pak Bimo tidak seperti oknum Dirjen Pajak yang sebelumnya ya. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Oke, sama-sama, Mas Oke. Aman.